Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofinatul Zuhro dengan 3 digit NIM terakhir saya 161. Saya dari kelas 2023 PTIE. Di sini saya akan membahas mengenai topologi jaringan dengan static routing yang dibangun menggunakan Cisco Packet Tracker. Pada topologi jaringan ini terdapat 3 router, yaitu router 1, router 2, dan juga router 3. Pada router 1 di sini tersambung ke PC1 dan PC2. Untuk router 2 tersambung ke PC3, dan untuk router 3 tersambung ke server 1 dan juga server 2. Untuk penyambungan PC1 dan PC2 ke router 1, di sini saya menggunakan kabel copper crossover. Begitu juga dengan router 2 ke PC3 dan juga router 3 ke server 1 dan juga server 2. Di sini untuk PC1 berada di jaringan 192.168.1.0/26. Untuk IP address-nya di sini saya menggunakan 192.168.1.1. Subnet mask-nya di sini 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya di sini 192.168.1.62. Untuk PC2-nya sendiri di sini berada di jaringan 192.168.1.64/26. Di sini untuk IP address-nya 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk PC3-nya di sini berada di jaringan 192.168.1.128/25. Untuk IP address-nya di sini 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya di sini 255.255.255.128. Default gateway-nya di sini 192.168.1.254. Untuk server 1 di sini berada di jaringan 33.33.33.0/24. Untuk IP address-nya sendiri di sini 33.33.33.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 33.33.33.3. Begitu juga di server 2 berada di jaringan 43.43.43.0/24. Untuk IP address-nya di sini 43.43.43.1, 255.255.255.0, dan default gateway-nya 43.43.43.3. Di sini untuk PC1 ke router 1 terhubung menggunakan Gigabit Ethernet 000 menggunakan kabel copper crossover. PC2 ke router 1 Gigabit Ethernet 0/1 menggunakan kabel copper crossover. PC3 ke router 2 menggunakan Gigabit Ethernet 0/0 menggunakan kabel copper crossover. Untuk server 1 terhubung ke router 3 menggunakan Gigabit Ethernet 0/0 menggunakan kabel copper crossover. Server 2-nya di sini menggunakan Gigabit Ethernet 0/1 menggunakan kabel copper crossover. Untuk di router 1 ini untuk static routing-nya di sini saya menambahkan 3, yaitu di 192.168.1.128/25 via 12.12.12.2. Di sini maksudnya yaitu lewat sini. Jadi router 1 bisa ke router 2 menggunakan kabel lewat sini. Untuk 33.33.33.0/24 via 13.13.13.3. Di sini router 1 bisa menjangkau router 3 dan juga bisa mengirimkan ke server 1. Karena di sini 33 adalah alamat jaringannya.
Untuk selanjutnya yaitu di sini juga saya menambahkan 43.43.43.0/24 via 13.13.13.3, yaitu di sini berarti router 1 bisa mengirimkan pesan ke server 2 melalui router 3 melalui jaringan 13.13.13 menuju ke 43.43.43 di sini, dan seterusnya sama di router 2 juga saya setting supaya bisa mengirimkan ke router 1 dan juga ke router 3, dan router 3 bisa ke router 1 dan juga router 2. Baik, di sini langsung saja menuju ke simulasi. Simulasi yang pertama yaitu mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Maka PC1 akan mengirimkannya ke router 1, router 1 akan mengirimkannya langsung ke PC2 karena PC2 juga berada di router yang sama dengan PC1. Untuk mengembalikannya juga sama, PC2 akan mengirimkannya ke router 1 dulu dan router 1 akan mengirimkannya lagi kembali ke PC1. Di sini statusnya successfully berarti berhasil. Untuk simulasi yang kedua yaitu kirim PC1 ke PC3. Di sini PC-nya berbeda, maka router 1 nanti kita lihat akan melewati router mana saja. Di PC1 dikirimkan ke router 1 dan router 1 mencari PC3 berada di mana. Di sini router 1 memilih lewat router 3 dan router 3 dikirim ke router 2 karena PC3 berada di router 2. Router 2 dikirimkan ke PC3. Untuk mengembalikannya, PC3 dikirimkan lagi ke router 2 dan di sini router 2 memilih langsung lewat jaringan 12.12.12. Di sini langsung terkirim ke router 1 dan router 1 akan dikembalikan ke PC1. Di sini successfully berarti berhasil. Untuk yang ketiga yaitu mengirimkan dari PC1 ke server 1. Di sini PC1 akan mengirimkan ke router 1. Router 1 mengirimkannya lewat router 2. Router 2 dikirimkan ke router 3 karena server 1 berada di router 3. Router 3 dikirimkan ke server 1. Untuk dikembalikannya, server 1 akan mengirimkan kembali ke router 3 dan router 3 di sini memilih lewat langsung menuju ke router 1 supaya tidak terlalu jauh ya, lewat jaringan 13.13.13. Di sini sudah nyampai di router 1 akan mengirimkan kembali ke PC1 dan berhasil. Selanjutnya yaitu mengirimkan dari PC1 ke PC2. Di sini saya kirim dari PC1 menuju server 2. Maaf, salah. Di sini, maka ketika di simulation, PC1 akan mengirimkannya ke router 1. Router 1 memilih lewat router 2. Dan router 2 akan dikirimkan ke router 3 dan diteruskan ke server 2. Di sini PC1 berhasil mengirimkan ke server 2. Untuk dikembalikan, server 2 akan mengirimkannya kembali ke router 3. Router 3 langsung menuju ke router 1 melalui jaringan 13.13.13.0/24. Di sini sudah berada di router 1 dan router 1 akan dikembalikan ke PC1. Di sini statusnya successful berarti berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC1. Selanjutnya di sini PC3 akan disalurkan ke router 2 dan router 2 akan mencari posisi PC1 berletak di router mana. Di sini langsung dikirimkan ke router 1 karena PC1 terletak di router 1. Router 1 akan dikirimkan langsung ke PC1 dan di sini PC3 berhasil mengirim pesan ke PC1. Untuk mengembalikannya supaya PC1 bisa mengirim pesan lagi ke PC3, maka PC1 lewat router 1 dan router 1 di sini memilih lewat router 3 karena sudah saya setting supaya untuk pemberangkatan dan pulangnya pesannya lewat jalur yang berbeda. Tapi jika disetting sama juga bisa. Di sini sudah berada di router 3 dan disalurkan ke router 2 untuk kembali ke PC3. Di sini statusnya successful berarti berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC2.
PC3 ke PC2. Di sini dari PC3 akan dikirim ke router 2. Router 2 langsung dikirim ke router 1 dan disampaikan ke PC2 karena PC2 berada di router 1. Untuk kembalinya PC2 akan ke router 1 dan di sini saya juga lewat router 3. Untuk tidak melewati jalur yang sama, jika ingin dilewatkan jalur yang sama, tinggal menambahkan routing statiknya saja di router 2 dan juga router 1. Di sini dari router 3 akan dikirimkan ke router 2 dan router 2 dikembalikan ke PC3. Di sini sudah berhasil dan yang selanjutnya yaitu PC3 ke server 1. Di sini dari PC3 ke server 1. PC3 akan diserahkan ke router 2 dan router 2 akan diserahkan ke router 3 karena server 1 berada di router ketiga. Router 3 disampaikan ke server 1 dan untuk mengembalikan pesan dari server 1 ke PC3 di sini server 1 akan dikirimkan ke router 3. Router 3 di sini juga sama seperti sebelum-sebelumnya, saya melewatkannya untuk jalur pemberangkatan dan jalur kepulangan saya buat berbeda. Di sini dari router 3 dikirim ke router 1 dan karena di router 1 tidak ada, dikembalikan lagi ke router 3 dan akhirnya lewat router 2. Di sini sudah berhasil. Untuk selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 2. Di sini langsung saja dari PC3 dikirimkan ke router 2. Router 2 langsung ke router 3 dan diserahkan ke server 2. Untuk selanjutnya yaitu dikembalikan dari server 2 ke router 3. Router 3 mengecek di router 1 apakah PC3 berada di sana dan ternyata PC3 tidak berada di sana, maka dikirim ke router 2 karena PC3 ternyata ada di sana. Dan di sini sudah berhasil. Untuk selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Di sini dari server 1 akan dilempar ke router 3 dan dari router 3 dilempar ke server 2 karena mereka berasal dari router yang sama. Untuk mengembalikannya juga sama, server 2 akan dilempar ke router 3 dan router 3 akan mengembalikannya ke server 1. Di sini sudah sukses. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Di sini server 1 akan melemparnya ke router 3. Router 3 akan mencari keberadaan PC1 dan ternyata PC1 berada di router 1. Dan router 1 langsung dikirimkan ke PC1. Untuk mengembalikan pesan dari PC1 ke server 1, PC1 dikirim ke router 1 dan router 1 di sini memilih lewat router 2 dan langsung dikirimkan ke router 3. Router 3 langsung dikembalikan ke server 1. Dan sudah selesai. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Server 1 dilempar ke router 3. Router 3 akan mencari ternyata PC2 ada di router 1 dan router 1 akan langsung mengirimnya ke PC2. PC2 untuk dikembalikan ke router 1. Router 1 melewati router 2 karena jalur yang saya setting di sini kepulangan dan pemberangkatan berbeda. Router 2 dikirimkan ke router 3 untuk kembali ke server 1 dan sudah berhasil. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC3. Ini yang terakhir dan kita simulasikan. Dari server 1 akan dilempar ke router 3. Dari router 3 mencari ke router 1, ternyata PC1 tidak ada di sana. Dikembalikan lagi ke router 3 dan router 3 dikirim ke router 2. Di sini ternyata PC3 berada di router 2 sehingga router 2 bisa langsung menyampaikan pesannya ke PC3. Untuk mengembalikannya, di sini PC3 akan melempar ke router 2 dan router 2 langsung dikirimkan ke router 3.
router 3 akan kembali mengirimkan pesannya ke server 1 karena server 1 berada di routernya. Dan di sini statusnya sudah berhasil. Untuk (12) simulasi tadi bisa berhasil semua. Di sini untuk jalur pemberangkatan dan jalur pulangnya bisa kita atur sendiri juga melalui routing statiknya. Di sini tinggal memasukkan static route-nya untuk di IP-nya lewat IP berapa, netsmask-nya berapa, dan via-nya via apa. Untuk next hop-nya ini bisa dilihat dari sini, kayak ini kan 12 12 12. Kalau dari router 2 ke router 1 berarti 12 12 12.1. Kalau mau dari 1 ke 2 berarti 12.12.12.2. Begitupun juga dengan semuanya. Jika dari router 3 ingin berangkatnya lewat sini 13.13.13, maka 13.13.13.1. Kalau pengen dari router 1 supaya langsung terkirimnya ke router 3, maka tinggal di static route-nya tinggal menambahkan 13.13.13.3. Karena akan langsung supaya dia tidak perlu melewati router 2. Tapi di sini saya ingin supaya pemberangkatan dan kepulangannya berbeda, maka di sini ketika saya ke router 1 saya ingin, ini sebagai contoh saja, jika saya ingin ke router 2 saya lewatnya pemberangkatnya lewat router 3 tapi saya pulangnya bisa langsung lewat sini gitu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi